Adita dari kelas 12 IPA 7 ingin mengerjakan tugas PKN. Nah, di sini saya ingin menerangkan tentang bab 2 yaitu lembaga penegak hukum. Nah, lembaga penegak hukum sendiri yaitu ada 5. Nah, yang pertama ada peran kepolisian, yang kedua kejaksaan, yang ketiga ada hakim, yang keempat ada advokat, dan yang kelima ada KPK. Nah, saya di sini menjelaskan tentang peran Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, saya ingin menjelaskan apa sih peran Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, dengan pemerintahan supaya diperiksa dan diutus oleh hakim di sidang pengadilan. Pelakukan pelanggaran pidana yang akan dituntut adalah yang benar bersalah dan telah memenuhi unsur-unsur tindakan pidana yang disadangkakan dengan didukung oleh barang bukti yang cukup dan didukung oleh 2 sanksi. Nah, selanjutnya yaitu tugas dan fungsi kejaksaan. Kejaksaan mempunyai tugas yaitu melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, dan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengawasi jalannya pelanggaran tugas pemerintahan di Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu ada dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh Kejaksaan Agung di Indonesia. Pengaruh Kejaksaan Agung di Indonesia pada dasarnya mencakup banyak hal aspek. Salah satu aspek yang paling penting adalah pengaruh terhadap sistem peradilan di Indonesia. Di bawah ini adalah dampak positif dan negatif ditimbulkan oleh kejaksaan di Indonesia. Nah, yang pertama ada dampak positif. Dampak positifnya sendiri yaitu ada 2. Nah, yang pertama ada peningkatan akutabilitas Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung di Indonesia telah memberikan lebih banyak akuntabilitas melalui mekanisme yang lebih ketat dan memastikan bahwa kasus ditandatangani kejaksaan terselesaikan secara baik, adil, dan profesional. Nah, yang kedua yaitu ada penurunan kasus-kasus korupsi. Kejaksaan Agung telah melaksanakan banyak hal upaya untuk mengurangi kasus-kasus korupsi di Indonesia. Hal ini meningkatkan tingkat keadilan di Indonesia dan pembangunan lebih aman. Nah, yang selanjutnya yaitu ada dampak negatif. Dampak negatifnya sendiri yaitu ada 2. Yang pertama yaitu keterlambatan pertimbangan kasus. Kejaksaan Agung sering kali terlibat dalam Kejaksaan Agung sering kali terlambat dan menangani suatu kasus yang dapat menghambat proses pengadilan dan menyebabkan keterlambatan pada pertimbangan kasus. Nah, yang kedua yaitu biaya mahal. Kejaksaan Agung membutuhkan biaya yang cukup tinggi untuk menangani kasus yang dapat meningkatkan biaya sistem peradilan secara keseluruhan. Nah, selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya dari dampak negatif dan positif yaitu Kejaksaan Agung di Indonesia sebagian dari banyak aspek yang berpengaruh pada sistem peradilan di Indonesia. Walaupun masih banyak perbaikan yang harus dilakukan, Kejaksaan Agung telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap sistem peradilan di Indonesia. Dengan melakukan hal yang lebih banyak, upaya yang meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi, Kejaksaan Agung dapat meningkatkan kualitas sistem peradilan di Indonesia. Nah, sekian pembahasan Kejaksaan Agung dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.